Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyuna al-karim wa nahnu ala dhalika minasy syakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma apa Bapak Ibu Alhamdulillah semua hadirin wal hadirat, pengurus Masjid Agung Al-Muttaqin Pasaman Islamic Center, semoga kita senantiasa dalam naungan kasih sayang dan ridhanya Allah Jalla Jalaluhu. Amin Allahumma amin. Kita awali kajian kita pada subuh Kamis ini dengan kembali menghadirkan rasa syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala anugerah yang diberikannya kepada kita. Kita amat sangat bersyukur mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Banyak orang mendapat hidayah tetapi belum ketemu sama taufik, enggak masuk ke masjid. Sebagai contoh ayat bunda, misalnya tadi malam di lapangan gor sedang asik masuk bersama keluarga, membawa anak keluarga, pasangan tercinta, keliling-keliling lihat-lihat keindahan malam, pasar malam, berkumandang azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Panggilan azan dari masjid ini atau dari musalla ulil amri atau masjid lain sampai ke telinga, masuk ke kepala, bicara dalam hati, udah masuk waktu isya ya. Itu hidayah dari Allah sampai panggilan itu ke kita. Tapi entar lama akan tanggung nih, baru nyampe bawa anak lihat-lihat pasar malam, jalan lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah, enggak ke masjid, enggak ke musalla. Entar dulu, berarti enggak dapat taufik. Apa itu taufik? Kalau taufik dari Allah itu, Allah ingin, kita ingin ketemu. Maunya Allah dan maunya kita itu ketemu. Allah maunya kita ke masjid, kita ke masjid ketemu, berarti kita dapat taufik. Tadi sudah kita bacakan ayat di Al-Baqarah. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Apa kata orang kafir itu? Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Banyak kok yang disesatkan Allah, kata orang kafir. Yudillu bihi katsiran, banyak disesatkan. Wa yahdi bihi katsiran, banyak dapat hidayah. Wa ma yudillu bihi illa fasiqin. Allah jawab, yang disesatkan itu orang-orang fasik. Siapa orang fasik itu? Dia udah dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat roadmap, tapi ndak ikut apa kata petunjuk. Contoh, kita mau berwisata religi ke Islamic Center
Pasir Penggarayan Rokan Hulu. Kumpulnya di Islamic Center Pasangan. Nanti ada menjelang ke simpang Rokan Hulu ada simpang 3. Kalau ke kanan Bangkinang Pekanbaru, kalau kita lurus dan Sumbar tembuslah ke Rokan Hulu Pasir Penggarayan Islamic Center. Itu roadmap, itu peta petunjuk yang diarahkan oleh Gaitur kepada kita. Oke, sami'na wa ata'na, siap, kami ikut, kami dengar, kami ikuti, kami taat. Kalau awal kumpullah di Pasangan Islamic Center. Ada 2 orang kawan itu pakai motor dia. Mebut kayak Valentino Rossi, depannya panitia, yo kami udah di Bangkinang Roha kata dia kan. Padahal udah disebut kalau ada di simpang situ. Rantau Berangin namanya. Ya bu, Rantau Berangin. Di simpang 3 Rantau Berangin itu jangan ke kanan, lurus. Nyonda gas utang ketua kan sudah di Bangkinang. Apa kata ketua itu? Pupuhlah. Nah itu dia. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Udah dikasih tahu kok sebelumnya. Ini anak kanda hatinya yo sak enak dewe kata orangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur dapat hidayah dan dapat taufik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tentu kita berharap ya Bunda, sangat berharap mudah-mudahan pelan-pelan mampu istiqomah menunaikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit bertahap konsisten, lalu kita menutupnya dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bunda yang kami muliakan, pagi ini kita tidak melanjutkan kajian fikih. Insyaallah kajian fikih tentang fikih ibadah di kitab Matan Al-Ghawaid itu sekali sepekan. Jadi kalau 2 kali sepekan kayak gini, Senin kemarin dan hari ini, kita coba dengan pengajian yang polanya umum, biar banyak informasi yang kita bisa dapatkan bersama-sama. Bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, tema kajian kita subuh ini adalah harga segelas air. Nah, kalau ini asli mereknya ini 500 rupiah ya. Kalau di Bangkinang air itu ayu. Nah, dulu awal ke Pekanbaru ayu. Apalah ayu? Ayu yang saya tahu bahasa Indonesia artinya cantik. Ayunian parasnya itu bahasa Indonesia, itu artinya cantik. Di Bangkinang ayu, air. Bahasa kampung kami itu apa tuh ayu? Ya kayu. Ayu ini kayu gitu. Ternyata di Bangkinang ayu sama dengan air. Temanya harga segelas air. Menurut penelitian, dunia ini, alam ini, itu 70% itu air, 30% daratan. Sama dengan tubuh kita, 70% itu yang paling banyak itu air, 30% itu baru yang lainnya, kulit, tulang, otot, dan lain-lain. 70%-nya air, sehingga kita sangat dibimbing kata dokter untuk selalu mengkonsumsi minimal 2 liter air per hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah pun menciptakan makhluknya itu dari air. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah di dalam surah Nur ayat 45, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'. Allah menciptakan semua makhluk itu dari air. Diperkuat oleh firman-Nya juga Al-Anbiya 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami menciptakan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Kita kan juga dari air. Kan manusia tercipta dari tanah, Ustaz. Iya, dulu datuk moyang kita yang pertama. Kalau kita gak dari tanah lagi, dari saripati tanah. Bahasa Al-Qur'annya itu banyak.
Kalau di surah Al-Insan, min nutfatil amsyaj, min nutfatil amsyaj, terjemah kasarnya dari air yang mencerah. Kenapa tidak mencerahnya? Tidak jadi awalnya. Kan gitu. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari Senin kemarin kita mengaji tentang wudu. Rasulullah SAW membimbing kita, walaupun kamu berwudu di lautan atau di samudra yang luas, kata Rasulullah, hematlah menggunakan air, jangan boros. Kemarin pernah kita singgung, pun kalau kita buka keran nggak usah sampai 100%, agak 50% atau 40% jadilah, yang penting airnya mengalir, kita bisa untuk bersuci. Karena tidak dianjurkan atau makruh hukumnya boros berfoya-foya dalam menggunakan air walaupun untuk berwudu. Bunda yang kami muliakan, per hari ini kita bisa cek di tempat-tempat pesta, paling banyak sekarang itu membazir air. Silahkan cek. Rata-rata kalau ada pesta barangkali mau khitanan, mau walimah, mau walimah apapun, kalau udah perkara makan minum, otomatis membazir air. Banyak tuh. Na'udzubillahi min dzalik. Allah sudah sebutkan Al-Qur'an, wala tubadzir tabdzira. Jangan boros. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Orang boros itu saudaranya setan, kata Allah. Itu Allah bilang. Jadi ini pelajaran berharga bagi kita kalau kita membedakan proses. Kalau orang-orang dulu, orang-orang sebelum kita, orang-orang tua kita, tak akan terjadi pemborosan air. Kenapa? Karena airnya pakai teko, pakai gelas dijual. Kalau sekarang kan ambil surang, minum surang, sisa surang, belum habis tinggal ambil lagi, belum habis tinggal ambil lagi. Hampir di setiap tempat bisa dicek. Mohon ini menjadi perhatian kita. Kok gitu kali saudara kita di sana di Palestina, sengaja di bawah. Saudara kita di Palestina itu sampai sekarang untuk mendapatkan air minum segelas ini berjuang dengan nyawa. Awak di situ merdeka berfoya-foya, alhamdulillah, berfoya-foya air. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lihat bagaimana harga segelas air. Kalau doang situ segelas air itu Rp500. Diriwayatkan dalam kisah di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid 709 sampai 866 Masehi, Daulah Bani Abbasiyah, Harun ar-Rasyid Amirul Mukminin, pemimpin Islam yang masanya itu tergolong Islam jaya dulu. Beliau orang cinta ilmu pengetahuan, amanah, adil, bertanggung jawab. Harun ar-Rasyid. Suatu hari khalifah ini galau, resah, gelisah, bimbang dia. Entah apa yang merasuki pikirannya, nggak nyaman dia. Cuman penguasa-penguasa dulu, raja-raja dulu, kalau mereka nggak nyaman, nggak tenang, bukan ada status. Kalau kan ini nggak kan, foto banjir, banjir lagi ada status. Pergi jalan, macet foto, macet update status. Apapun yang terjadi update status. Khalifah ini ketika ia gelisah, dia minta dipanggilkan ulama. Jadi dari zaman dahulu penguasa itu umarok sudah dekat dengan ulama. Dipanggil ulama. Waktu itu datang Abu As-Sammak, seorang ulama yang tersohor. Datang beliau. Biasa kalau datang tamu atau siapapun tentu dihidangkan dengan menu makanan dan minuman. Menjelang raja minum, tentu tadi ceritanya segelas air. Abu As-Sammak bertanya, Daulat tuanku, seandainya air segelas yang di tangan raja tidak bisa masuk ke dalam perut raja, ke dalam tubuh tuanku, sedangkan tuanku sangat haus,
ingin sekali minum, tapi tidak bisa setetes pun melalui tenggorokan Tuhan. Berapa harga yang akan Tuhan bayar? Jawab raja, separuh dari kekuasaanku, separuh dari wilayah kerajaanku akan aku bayar untuk membayar agar air minum ini bisa melewati tenggorokan. Bismillah, raja minum. Selesai habis 1 gelas, Abu As-Samah bertanya lagi, daulat Tuhan, seandainya Tuanku ingin BAK, buang air kecil, sesak pipis, kebelet banget, tapi nggak mau keluar. Rasanya mau buang hajat, tapi nggak mau keluar gitu. Kan aneh penyakitnya tuh. Berapa harganya yang akan Tuhan tebus agar bisa kembali normal dan sehat? Kata beliau, separuh lagi dari kerajaanku untuk menebus segelas air. Lalu Abu As-Samah menyimpulkan, kalau begitu Tuanku, seluruh harta kekayaan Tuanku ini, seluruh kekuasaan kerajaan, nilainya hanya segelas air, tak patutlah diperlukan. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita pindah ke slide berikutnya. Zaman Umar bin Khattab. Ingat Umar bin Khattab bunda? Masih tahu? Umar bin Khattab itu siapa? Umar bin Khattab itu seorang musuh Rasulullah sebelum masuk Islam. Bahkan beliau pernah menghunus pedang. Dihunusnya pedang itu, aina Muhammad? Di mana Muhammad? Dia mau membunuh Muhammad. Itu Umar bin Khattab. Bahkan saking keras, tegas dan lugasnya beliau, adik iparnya dihantamnya. Waktu dia mendengar Toha dibaca, kisah beliau masuk Islam. Nah, Khalifah Umar bin Khattab setelah masuk Islam, beliau menjadi Amirul Mukminin, pemimpin yang tegas, adil. Waktu itu ada seorang tawanan bernama Hurmuzan. Hurmuzan ini cerdik dia, cadil. Kalau kita orang Sumbar ini di luar Sumbar terkenal dengan cadiknya orang Sumbar. Kok tai pipit nak dianteh, kok tak ruang nak dibuat. Itu kan orang Sumbar jadi gitu. Cerdiknya Hurmuzan ini menjelang dipenggal lehernya oleh Al-Gojo di hadapan Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, saya minta satu permintaan, silakan. Apakah Tuanku Amirul Mukminin akan menjamin keamanan nyawa dan hidup saya sampai saya meminum segelas air minum? Ya, kata Umar bin Khattab, pelayan berikan dia minum. Dibawalah nampan berisi air minum segelas, diambil oleh Hurmuzan yang hendak dipenggal lehernya, lalu air minum itu ditumpahkan ke pasir. Pasir nggak mungkin, nggak masuk akal. Air yang sudah ditumpahkan ke pasir, padang pasir bisa diambil lagi. Apa kata Hurmuzan? Amirul Mukminin tepat janji Anda. Sahabat sudah murkan ini, udah pada mencabut pedang ini, udah emosi, marah, mau menghakimi Hurmuzan. Lepaskan dia, kata Amirul Mukminin. Di zaman Umar bin Khattab, segelas air sama dengan 1 nyawa. Padahal itu nyawa tawar. Bapak Ibu yang kami muliakan, terakhir dalam sebuah hadis diriwayatkan, terlepas apakah ini hadisnya hasan, dhaif atau sahih, karena menurut ulama yang kita yakini, walaupun itu hadis dhaif, tapi untuk fadhail amal, untuk motivasi amal boleh. Yang tidak boleh itu hadis dhaif untuk dasar hukum, menentukan halal, haram, makruh, itu nggak boleh. Tapi untuk motivasi amal boleh. Diriwayatkan ada seorang perempuan tidak beres, itulah kalau diperhalus bahasanya kuku-kuku malam. Bahasa vulgarnya pelacur, memberi air minum seekor anjing masuk surga. Seekor anjing pula.
Ya khafillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam buku Dialog Soekarno, presiden kita yang pertama, dulu 10 tahun beliau Insinyur Soekarno mencari makna penjelasan tentang hadis ini. Kok bisa ya? Satu amal, padahal sebelumnya amalnya itu kan yang tidak ada resmi. Bagaimana kehidupan mereka para kupu-kupu malam? Ya setidaknya sudah terbayang yang tidak baik. Satu amalnya memberi minum seekor anjing, kok balasannya surga. 10 tahun Insinyur Soekarno keliling Nusantara, belum Indonesia waktu itu. Indonesia kan lahirnya 1945. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Kan itu. Sebelum itu kan bukan Indonesia namanya, Nusantara. 10 tahun Indonesia. Soekarno keliling Nusantara, ketemu tokoh ulama minta penjelasan. Bagaimana mungkin dan bisa hanya amalnya satu kok balasannya surga. Akhirnya qadarullah, Insinyur Soekarno sudah jadi presiden waktu itu. Insinyur ahli matematik ketemu dengan Profesor Dr. Syekh Qadirul Yahya, ahli fisika, dan dalam riwayat yang menyebarkan paham tariqat Naqsabandiyah di Indonesia. Ketemu satu ulama, satu marok. Nah, tadi kayak gitu juga di awal. Harun ar-Rasyid marok dekat dengan ulama Abu As-Samad. Yang kita Indonesia, Insinyur Soekarno, presiden perdana, mencari penjelasan dan jawaban ke ulama Profesor Dr. Syekh Qadirul Yahya, ahli fisika. Dia ceritakan tentang bagaimana mungkin satu amal itu mengantarkan perempuan ini ke surga. Dijawab oleh Profesor, kalau Tuan Presiden yang mencari tahunya selamanya 10 tahun, izinkan saya menjelaskannya dalam 2 menit. Kata beliau, berdasarkan ilmu matematik logik, pakai akal. Karena dalam beragama ini dalilnya kan 2, satu nakal yang tertulis, yang kedua akal. Baik, kata Soekarno, diawali pertanyaan-pertanyaan oleh Profesor. Bukankah 1000 dibagi 1000 sama dengan 1? Ya, kata Soekarno. 100 dibagi 10 sama dengan 10? Ya. 10 dibagi 1 sama dengan 10? Ya. 1 dibagi 1 sama dengan 1? Ya. 0 dibagi 1 sama dengan 0? Ya. 1 dibagi 0 berapa? Soekarno menjawab, tak terhingga. 1 dibagi 0 itu tidak bisa dibagi, tak terhingga jawaban. Jadi jawaban Profesor Doktor waktu itu, tahukah Tuan Presiden bahwa sesuatu yang tidak terhingga itu adalah surga? Bagaimana mungkin? Allah sebutkan arduhas samawati wal ardh, luasnya surga itu luas langit dan bumi. Jangankan luas langit dan bumi, luas pasaman ini saja, the real one, faktanya kita nggak tahu. Kan bisa diteropong pakai drone dari atas Ustaz. Ya, itu masih angka perkiraan. Karena sampai sekarang belum ada sejarahnya orang mengukur pasaman itu pakai meteran. Mana batas tanah pasaman itu diukur dengan meter, dikelilingi, belum ada. Walaupun besok ini sebentar lagi umur pasangan 80 tahun, kan belum ada diukur pasangan. Belum ada. Kalau mau realnya ya diukur. Tembak dari atas itu masih angka perkiraan. Itu luas pasangan. Bagaimana dengan luas langit dan bumi? Bagaimana dengan surga? Maka bahasa Profesor itu adalah sesuatu yang tidak terhingga. Amalan dia cuma 1, tetapi di dalam hatinya itu waktu beramal tidak ada sum'ah.
tidak ingin viral. Awak kan kalau orang Indonesia kan ini bulatan yang diguna di depan Ka'bah, kan foto baru viral kan itu. Labbaik Allahumma labbaik. Sambil share langsung. Untuk motivasi kawan sih boleh-boleh saja. Khawatirnya ada kawan yang tidak terima, sakit hati, datanglah iri, dengki dan dendam. Kita beramal tapi membuka peluang amal jahat bagi teman-teman kita. Ini perempuan tadi tidak ada pakai selfie ini. Nah, yang awal kan banyak nih. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam sum'ah dan kerja. Jadi jawaban profesor tadi itu, walaupun satu amalnya tapi dia pure, murni, lillahi ta'ala, enggak mikir apapun, yang dia tahu hanya beramal, terserah Allah lah mau diterima atau tidak. Karena itu posisinya, posisi hati dia waktu itu zero, kosong, enggak mikirkan apa-apa selain daripada mengharapkan rahmat Allah. Ganjarannya surga. Yang ketiga bunda, segelas air balasan dari Allah itu surga. Sekarang kita bawa ke diri kita. Jika air saja begitu mahal harganya, air yang awak 1 rupiah zaman Harun ar-Rasyid seluruh kekuasaannya, zaman Umar bin Khattab 1 nyawa. Menurut keterangan hadis itu yang mencari tahu oleh Insinyur Soekarno, surga balasan itu baru air. Awak tanya diri betapa mahal dan berharganya diri kita. Itu tergantung kita menempatkannya. Kita akan mahal, berharga dan bernilai di hadapan Allah Ta'ala kalau kita ikuti hidayah dan taufiknya. Selagi kita menghubungkannya dengan Islam, kita mengkaitkannya dengan Allah, kita menitik beratkannya dengan agama kita, apapun itu akan selalu bernilai guna, mahal harganya. Apalagi diri kita kan. Contoh kecilnya lagi mudah-mudahan. Batu kerikil di jalanan. Batu kerikil di jalanan. Berjalan awak entah kemana pikiran. Kesana dulu batu. Bagi orang yang terbiasa berkata kasar barangkali akan keluar bahasa kasar. Bagi orang terbiasa kalimat thayyibah, mungkin dia akan istighfar. Kalau orang yang tidak ada ajaran atau pemahaman agama pun, palingan batu itu diambilnya, dilemparkannya pula. Batu di jalan bisa aja digunakan untuk pelempar anjing, atau batu di jalan bisa dijadikan sebagai ganjal musuh. Mobil musuh mogok di pendakian bisa dijadikan batu itu sebagai ganjal musuh. Dan itu batu tadi, batu yang tersangkanya kita, batu yang diiringi oleh hukum kucing, ayam, kambing yang dijadikan lemparan. Semua batu itu tidak ada hubungannya dengan agama Allah. Tapi ketika batu itu berhubungan dengan agama Allah, di sudut Ka'bah dia letaknya, disebut dengan Hajar Aswad. Batu juga kan? Ribuan bahkan jutaan bahkan miliaran umat Islam sedunia menangis ingin menciumnya. Batu. Ketika itu berhubungan dengan agama Allah, batu pun jadi mulia. Bagaimana dengan diri kita? Mulia atau tidak mulianya diri kita bukan di hadapan teman, bukan di hadapan masyarakat, bukan di hadapan jemaah, tapi di hadapan Allah. Itu tergantung kita bagaimana kita membawakannya. Mudah-mudahan dengan kejadian yang singkat ini ada manfaat untuk kita bersama. Terlebih untuk kami menyampaikan, mari kita jadikan diri kita bernilai guna, berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.